Ya, halo guys, selamat datang di channel Firmango. Di sini aku akan mereview dan mencoba aplikasi Ventoy. Link aslinya dari website ventoy.net ya teman-teman. Yang aku suka dari aplikasi ini itu bisa multiboot ya. Jadi seumpama kita punya beberapa file bootable, bisa memakai seluruh file bootablenya dalam satu buah flash disk saja. Dan ada banyak fitur yang diberikan dari aplikasi si Ventoy ini. Lalu fitur yang aku suka itu Ventoy bisa berjalan di BIOS model lama yang belum support UEFI, dan bisa berjalan juga di BIOS yang sudah support UEFI. Jadi lumayan enak lah, bisa pilih-pilih mode kompatibilitas BIOSnya nanti. Lalu coba kita lihat bootable apa saja yang disupport oleh aplikasi Ventoy ini. Wah, ternyata Ventoy support banyak bootable ya. Dari Windows Portable atau DLC boot, dan banyak distro Linux lainnya. Lalu untuk Windows banyak yang disupport sama aplikasi Ventoy ini ya teman-teman. Dari Windows 7, Windows 8, Windows 10. Tapi sayangnya Windows 8 yang berarsitektur 32 bit tidak mau berjalan di mode UEFI ya teman-teman. Dan Windows 10 yang tipenya bisnis juga. Lalu untuk Windows Vista ke bawah aku tidak tahu ya teman-teman, bisa berjalan apa tidak sama Ventoy-nya ini. Lalu untuk downloadnya, kalian pencet tulisan download di atas ya teman-teman. Lalu kalian pilih file windows.zip itu. Lalu linknya nanti akan dialihkan ke website GitHub ya teman-teman. Lalu kalian pilih Ventoy yang versi terbaru. Lalu kalian pilih file Ventoy windows.zip. Lalu kalian tunggu downloadnya sampai selesai. Lalu kita buka file Ventoy yang kita download tadi, lalu kita ekstrak. Setelah itu kita jalankan aplikasinya. Lalu kita pilih device dan kita pilih flash disk yang mau kita jadikan bootable nantinya. Lalu di flash disk tersebut jangan lupa kita backup data-data penting, misal kalau ada file di dalamnya, karena di flash disk saya tidak ada data penting, jadi tidak apa-apa, nanti akan kehapus dengan sendirinya. Lalu kita klik install, lalu kita klik yes, lalu kita tunggu proses instalasi Ventoy ke flash disknya selesai. Kalau sudah selesai kita klik OK, lalu kita tutup aplikasi Ventoy-nya. Lalu kita lihat nanti flash disk kita akan berubah namanya menjadi Ventoy. Lalu setelah itu kita pindahkan koleksi file bootable yang kita punya ke flash disk ya teman-teman. Di sini aku ada dua koleksi fileku, yaitu Windows 10 dan DLC boot. Lalu kita pastekan filenya ke flash disk ya teman-teman. Kira-kira ini flash diskku masih cukup nih buat ditambahkan file DLC bootnya ya teman-teman. Coba kita copy, lalu kita pastekan ke flash disk. Kalau sudah, kita eject flash disk kita ya teman-teman. Lalu kita pasang ke komputer yang mau diinstal. Karena aku punya harddisk lebih dari satu dan kosong isinya, maka aku akan menginstal Windows nya ke harddisk ini ya teman-teman.
Dan ini bukti kalau kabel harddisk yang terpasang hanya harddisk itu saja, nggak ada harddisk lainnya yang versi Windows. Lalu jangan lupa kita pasang flashdisk yang kita install Ventoy tadi ke komputer ya teman-teman. Lalu kita hidupkan komputernya, lalu kita masuk ke BIOS. Lalu kita masuk ke bagian boot. Lalu untuk boot option 1 kita coba pilih USB ya teman-teman. Yang UEFI nanti kita nyobanya. Untuk boot option 1 ini bukti kalau USB teman-teman. Lalu kita exit, save change and exit, lalu klik yes. Lalu nanti akan muncul pilihan boot. Nah, karena ini modenya mode BIOS mode lama, atau di bagian bawah nanti akan ada tulisan BIOS. Nah, aku mau nyoba jalanin DLC boot punya aku. Sini terjadi error sebentar ya teman-teman, gak tahu kenapa. Coba kita masuk lagi. Nah, ini udah bisa masuk ke DLC boot ya teman-teman. Sekarang kita coba jalanin bootable Windows 10 nya ya teman-teman. Untuk bukti kalau mode bootnya yang dipilih USB masih seperti sebelumnya, yaitu BIOS masih seperti pada komputer mode lama. Di bagian boot option 1 masih USB ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi. Lalu setelah itu keluar ya teman-teman. Di bawah masih ada tulisan BIOS, itu menandakan kalau kita masih di mode legacy ya teman-teman, atau di BIOS mode lama. Sekarang aku mau nyoba jalanin installer Windows 10 nya ya teman-teman. Nah, ciri-ciri kalau yang diinstal itu beneran legacy itu biasanya partisi kecil atau partisi sistem reservernya cuma satu ya teman-teman, nggak lebih dari satu partisi kecilnya. Untuk menghemat waktu kita skip saja ya proses penginstalannya. Untuk bukti kalau beneran yang diinstal itu legacy, kita coba cek ya. Pertama kita coba ceknya melalui disk part. Nah, itu yang disk 0 atau harddisk kita sendiri, bagian GPT nya nggak ada bintang, yaitu berarti partisi dasarnya bukan UEFI. Lalu kita coba cek di partisi setting harddisk kita MBR atau GPT itu. Nah, itu bagian partisi stylenya tulisannya master boot record, atau bisa dibilang legacy ya teman-teman, bukan UEFI. Sekarang kita akan coba mode UEFI nya.
Ventonya mau jalan apa tidak itu kalau di mode wifi. Untuk boot option satunya kita ubah ke wifi nya flash disk ya teman-teman. Jangan lupa itu settingan BIOSnya disimpan ya. Nah, kalau ventonya berjalan di mode wifi, pasti bawahnya ada tulisan wifi juga itu ya teman-teman. Lalu kita coba jalanin DLC bootnya bisa jalan apa tidak itu. Ternyata DLC boot punya aku tidak mau jalan di Vento yang mode wifi ya teman-teman. Ya sama seperti yang aku bilang awal tadi itu, tidak semua sistem operasi support di Vento yang mode wifi. Sekarang kita coba jalanin Windows 10 nya ya. Bukti kalau jalan di mode wifi pasti ada partisi kecil sekitar 2 atau 3 buah itu. Untuk mempercepat durasi, kita akan skip sampai penginstalan Windows-nya selesai. Coba kita lihat di supportnya beneran wifi apa tidak itu Windows yang diinstal di komputer. Itu bagian GPT nya ada bintangnya, berarti Windows yang kita install tadi itu wifi ya teman-teman. Lalu kalau di partisi manager pasti ada partisi kecil EV itu kalau yang kita install itu Windows wifi. Dan di partisi tabelnya pasti GPT itu. Kalau GPT itu pasti yang diinstal wifi itu. Sekian review singkat Ventoy dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya.